Baik, kita masuk ke pembahasan materi pertama. Yang pertama itu adalah pengertian dan ruang lingkup produksi dalam Islam. Nah, di sini, produksi ini adalah sebuah proses yang telah lahir di muka bumi ini semenjak manusia itu menghuni planet ini. Sesungguhnya, produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam, maka untuk menyatukan antara manusia dan alam ini, Allah telah menetapkan bahwa manusia berperan sebagai khalifah. Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh masalah maksimum melalui aktivitas. Nah, jadi produsen dalam perspektif ekonomi Islam ini bukanlah seorang pemburu laba maksimum, melainkan itu sebagai pemburu maslahah. Nah, produksi menurut Al-Quran itu adalah mengadakan atau mewujudkan sesuatu barang atau jasa yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dalam Islam, produksi bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius. Oleh karena itu, kerja itu adalah hak milik setiap orang, dan hasilnya menjadi hak milik pribadi yang harus dihormati untuk dilindungi. Karena terkait dengan kepentingan atau kemaslahatan umum, karena karena produksi berarti diciptakan manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemusnahan produksi itu sendiri. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu tujuan produksi dalam Islam. Tujuan dari produksi dalam Islam ini adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum, maka akan tercapailah falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falah adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia. Menurut Nejatullah As-Siddiq, tujuan produksi ini sebagai berikut. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan keluarga, bekal untuk generasi mendatang, bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, dalam konsep ekonomi konvensional atau kapitalis, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Baik, materi berikutnya yang ketiga yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Dalam Islam, motivasi produsen seharusnya sejalan dengan tujuan produksi itu sendiri. Jika tujuan produksi itu adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasinya itu adalah mencari maslahah, di mana ini menjadi tujuan kehidupan seorang muslim. Produsen dalam pandangan ekonomi Islam ini adalah maslahah maksimizer. Mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang, selama tidak bertentangan dengan tujuan dan hukum Islam. Ada dua motivasi produsen dalam berproduksi di sini, yaitu ada keuntungan kerja dan tawakal. Nah, di sini Islam bersikap sangat positif dan proaktif terhadap upaya manusia untuk mencari keuntungan selama cara yang dilakukan itu tidak melanggar syariat. Upaya mencari keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan. Keuntungan sendiri merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Dan kerja merupakan sarana untuk mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Seorang berserah diri kepada Allah dalam hal bekerja atau tawakal. Ini mereka tidak bekerja atau bekerja seadanya dengan alasan berserah diri pada pemberian Allah. Di sini juga mereka juga beralasan bahwa rezeki yang telah diatur oleh Allah itu, maka kita tidak perlu kerja keras. Kalau Allah memberi rezeki, maka akan datang sendiri. Yang B, kegiatan produksi pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, terdapat kurang lebih 178 buah usaha industri dan bisnis barang dan jasa yang menggeserkan perekonomian masyarakat saat itu. Di antara berbagai industri yang menonjol itu, salah satunya itu seperti perusahaan meriam dan kayu, perusahaan perhiasan dan kosmetik, arsitektur, perumahan. Ini adalah materi terakhir.
Yang terakhir itu masalah formula untuk produsen. Nah, dalam ekonomi Islam, masalah ini didefinisikan sebagai segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Masalah merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi, termasuk produksi. Nah, di sini dalam konteks produsen, masalah dapat diformulasikan sebagai berikut. Di sini terdapat ada rumus yang dimana M itu adalah dimana keterangan sini ada masalah, terus sama dengan keuntungan ditambah berkah. Nah, keuntungannya merupakan manfaat material yang diperoleh produsen dari kegiatan produksinya. Yang berkah merupakan manfaat non-material yang diperoleh produsen seperti kepuasan batin, ketentraman jiwa, dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks produsen, masalah dapat dicapai dengan memproduksi barang atau jasa yang halal, bermanfaat, dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Produsen juga harus memperhatikan aspek-aspek syariah lainnya dalam kegiatan produksinya, seperti keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan masalah dalam produksi menurut Islam. Pertama, produsen memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti makanan, pakaian, dan kesehatan. Kedua, produsen menggunakan bahan baku yang halal dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, produsen memberikan upah yang adil kepada pekerjanya. Yang keempat, produsen membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan menerapkan masalah dalam produksi, produsen ini dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan ukhrawi. Dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam, produksi diarahkan untuk mencapai maslahah, yaitu kebaikan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Produsen diharapkan tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga mencari berkah dan kepuasan batin. Maslahah dalam produksi dapat dicapai dengan memproduksi barang atau jasa yang halal, bermanfaat, dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Dalam konteks produsen, terdapat rumus maslahah, yaitu maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah. Keuntungan ini mencakup manfaat materi, sedangkan berkah mencakup manfaat non-materi seperti kepuasan batin dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Penerapan maslahah dalam produksi melibatkan aspek-aspek syariah seperti keadilan, kesetaraan, keberlanjutan. Produsen ini diharapkan memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat menggunakan bahan baku halal, memberikan upah yang adil, dan mematuhi aturan-aturan syariah lainnya.